Alhamdulillah, segala puji dan segenap rasa syukur hanya milik Allah dan hanya kita tujukan kepadanya. Salawat berupa kasih sayang dan rahmat ta'zim mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sebaik-baik pesan antara kita adalah pesan tentang kebaikan dan kesabaran. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, melakukan kebaikan dengan kesabaran, melakukan ketaatan dengan penuh khidmat, seraya berharap ampunan dari Allah atau maghfirahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah dosa-dosa hamba Allah dikaitkan dengan ampunan Allah, laksana buih-buih di samudra. Dan ampunan dan maghfirah janganlah, dan ampunan Allah adalah samudra. Buih-buih di samudra itu tidak ada bandingnya dibandingkan dengan air lautan yang ada di samudra itu. Janganlah salah seorang dari kita berputus asa akan ampunannya. Apalagi hari ini kita berada di 10 kedua bulan Ramadan, di mana ampunan Allah mengucur deras di 10 kedua bulan Ramadan yang mulia ini. Dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Baihaqi serta Imam Tabrani, disebutkan an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu annahu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqala ayyuhan nas qad adallakum syahrun 'azimun mubarak wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Di hari terakhir bulan Sya'ban, sahabat Salman Al-Farisi menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan berkata, "Wahai manusia, sungguh kalian dilindungi oleh bulan agung penuh berkah, yaitu bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan penghujungnya pembebasan dari neraka." Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Ramadan, dan kita sekarang berada di pertengahan bulan Ramadan yang merupakan waktu di mana ampunan Allah dihadiahkan kepada orang-orang yang beriman. Sebagian ulama mengatakan bahwa ampunan Allah adalah penutup Allah terhadap dosa-dosa hambanya dan kemurahan Allah kepada pelaku dosa. Sebagai contoh, jika seseorang di masa lalunya pernah melakukan dosa, lalu ia bertaubat, memohon ampun kepada Allah, lalu dosa itu tidak pernah diketahui oleh orang-orang, maka itu tanda, maka itu alamat bahwa Allah telah menghapus dosanya. Karena ketika seorang memohon ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, lalu Allah menutup aib dosa itu dari orang banyak, maka tutup Allah terhadap dosa itu adalah kemurahan dan ampunan Allah kepada orang tersebut. Demikian dikatakan antara lain oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadirin jamaah rahimakumullah, meskipun Allah menyebutkan bulan ini adalah bulan ampunan, namun kiranya kita tidak boleh tinggal diam. Harus ada upaya kita sebagai tanda kesungguhan kita meraih maghfirah, meraih ampunan Allah. Ada banyak cara untuk membuat ampunan Allah turun kepada kita. Setidaknya ada 3 cara yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, melaksanakan ibadah-ibadah wajib dengan syarat dan rukunnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah wajib yang setiap hari kita lakukan adalah salat fardu. Ibadah wajib yang setiap hari, yang setiap pekan atau setiap minggu kita laksanakan adalah Jumatan ini. Ibadah wajib yang setiap tahun kita lakukan adalah puasa Ramadan. Pelaksanaan ibadah-ibadah wajib ini dengan pelaksanaan yang sempurna, menyempurnakan syarat-syarat dan rukunnya, maka menjadi maghfirah, menjadi ampunan untuk kita yang melaksanakannya. Ibadah-ibadah wajib menjadi kafarah atau menjadi penghapus dosa yang dikerjakan antara rentang 2 ibadah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati
wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Selama bukan dosa besar, maka dosa-dosa dari salat fardu ke salat fardu, dosa-dosa dari Jumat ke Jumat, dosa-dosa dari Ramadan ke Ramadan bisa terhapus dengan pelaksanaan ibadah-ibadah itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan maghfirah atau ampunan Allah turun kepada kita, antara lain adalah susullah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap manusia tentu pernah melakukan dosa, karena memang manusia adalah tempat salah dan lupa. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang itu bisa membuat hatinya noda. Noda demi noda yang dibiarkan mengotori hati akan membuat hati kita gelap, tidak bisa menerima cahaya dan nasihat. Maka untuk menghindari tebalnya noda-noda akibat perbuatan buruk, susullah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kita yang khilaf pernah berkata buruk, kita yang khilaf pernah berkata kotor misalnya, susullah segera dengan melafazkan zikir. Kita yang pernah khilaf memandang yang haram, maka susullah segera dengan berwudu misalnya. Zikir dan wudu yang kita lakukan segera setelah kita terpeleset dalam dosa. Zikir dan wudu itu bisa menghapus dosa-dosa dalam hati kita, bisa menghapus noda-noda dalam hati kita. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah wahai Abu Dzar, dimanapun engkau berada, susullah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan buruk. Dan berakhlak baiklah kepada sesama manusia. Yang ketiga, yang menyebabkan ampunan atau maghfirah Allah turun kepada kita, yaitu dirikanlah salat fardu. Niscaya salat fardu akan menghapus dosa-dosa kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, mendirikan salat bukan hanya sekedar mendemonstrasikan gerakan-gerakan salat, bukan sekedar menghadirkan takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, tetapi mendirikan salat adalah menyempurnakan salat kita dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, lalu hadir tunduk menghadap dalam zat kepada Allah, tunduk menghadap kepada zat yang menyuruh kita salat, yakni Allah. Ketundukan hati kita perlu dijaga saat kita salat. Saat kita berdiri, sikap hati kita berdiri di hadapan Allah ya dengan segenap rasa takut. Saat kita ruku, maka sikap hati kita merendah di hadapan Allah. Saat kita sujud, hati kita lebih merendah lagi, pasrah dan hina di hadapan Allah. Inilah yang disebut dengan muqimus shalah, yang disebut dengan iqamatus shalah, yang salatnya menjadi jalan turunnya ampunan, yang salatnya menjadi penghapus segala kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin." Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, yakni pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Inilah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Semoga di bulan agung penuh barokah ini kita mendapat ampunan dari Allah. Allah membimbing kita menyempurnakan amalan-amalan Ramadan sehingga kita keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari segala dosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir.